Tuhan, sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami ingin membaca dan merenungkannya Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan pemahaman bagi kami, pengertian di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu ini sekali lagi mengarahkan hidup kami, menyegarkan jiwa kami yang lesu. Kami percaya Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ada karya ajaib-Mu terjadi di tempat ini dan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya melalui kelemahannya, kuasa-Mu nyata diperlihatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang kita semua membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang 6 sampai ke-11. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tetapi ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan April 2013, ada sebuah artikel yang ditulis di USA Today melaporkan bahwa saham Apple sedang mengalami krisis besar-besaran. Menurut artikel tersebut, keruntuhan atau kemerosotan saham Apple mencapai tingkat yang sangat parah dalam sejarah. Tercatat kerugian yang dialami saham Apple sebesar 291 miliar dolar Amerika, sehingga fenomena itu menggoyahkan kepercayaan para investor terhadap Apple. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan jatuhnya saham Apple itu? Penyebabnya mungkin sangat kompleks, tetapi artikel tersebut berfokus pada satu faktor utama yang sangat menentukan. Apakah Bapak Ibu Saudara terpikir apa salah satu faktor yang paling menentukan dan paling utama itu? Kematian Steve Jobs pada tanggal 5 Oktober 2011. Itu menjadi faktor yang paling besar runtuhnya, merosotnya saham Apple. Bapak Saudara, artikel tersebut mencatat bahwa ketika seorang CEO perusahaan meninggalkan sebuah perusahaan, maka akan terjadi yang namanya short term shock. Short term shock. Terjadi kebingungan, terjadi kegamangan, terjadi kehilangan arah dari orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang ditinggalkan, staf karyawan, dan anggota-anggota di dalamnya. Penulis artikel tersebut mengatakan bahwa jika short term shock ini dibiarkan begitu saja, maka akan menghasilkan yang namanya long term disappointment. Kekecewaan jangka yang panjang. Bapak Ibu Saudara, terakhir kali ketika Apple mengalami krisis yang berat, Jobs hadir di sana untuk menopang dan mendorong perusahaan itu lagi, memberikan satu energi dan memberikan satu visi yang kuat kembali. Tetapi tanpa Jobs, seperti pendapat seorang analis saham di Amerika terhadap Apple, Apple hanyalah sebuah saham biasa. Dan fenomena Apple akan mulai mereda. Bapak Ibu Saudara, short term shock, satu keadaan bimbang dan gamang karena ditinggal oleh pribadi
paling berpengaruh juga dialami oleh para murid Kristus. Situasi hati murid pada saat itu bercampur aduk. Baru saja mereka mengalami pengalaman duka karena Yesus mati. Lalu pengalaman keterkejutan mereka dan sukacita karena Yesus bangkit. Tetapi tidak berhenti di sana. Mereka masih harus mengalami pengalaman kebingungan dengan perkataan Yesus bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Para murid mungkin berpikir, alangkah lebih baik jika Yesus bersama-sama dengan mereka secara fisik. Kealpaan Yesus bukanlah ekspektasi mereka. Mereka tidak mengharapkan itu. Mereka bingung jika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan Yesus? Bagaimana mereka bisa berelasi dengan Yesus? Meminta nasihat Yesus. Bapak Saudara, sebelum Yesus naik ke surga dikatakan para murid bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apakah sekarang saatnya Tuhan Engkau mendirikan kerajaan-Mu dan mengalahkan kekuatan-kekuatan musuh-Mu di kaki-Mu Tuhan? Apakah ini zaman keemasan itu Tuhan? Mereka tidak pernah berekspektasi tentang kenaikan Yesus. Mereka menginginkan kehadiran fisik Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan mungkin itulah sebabnya mata mereka memandang ke langit di mana Yesus terangkat. Bapak Saudara, para murid mengira kebangkitan merupakan titik akhir dari karya Yesus. Namun narasi ini memperlihatkan bahwa kebangkitan tanpa kenaikan tidaklah lengkap, incomplete, tidak utuh. Dikatakan dalam ayat ke-9 Bapak Saudara di situ, Yesus terangkat dan awan menutupnya. Penulis Alkitab kerap memakai istilah awan di dalam Alkitab sebagai simbol kemuliaan Allah. Dan dalam kisah kenaikan Yesus ini, awan memberikan satu penekanan mengenai kemuliaan Yesus saat dia naik ke surga. Kemuliaan Yesus saat dia kembali kepada Bapa. Alkitab berulang kali berbicara tentang kenaikan dengan bahasa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seperti yang Yesus katakan kepada jemaat di Laodikia, Aku pun telah menang dan aku duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bapak Saudara, masih ingatkah kita film The Lion King? Saya kira kita semua sebagian besar pernah nonton Lion King ini. Bapak Saudara, sejak film dimulai, Simba telah ditunjuk sebagai pewaris tahta. Dia ditunjuk oleh Babun Rafiki, ya, seperti seekor kera, ya. Dan dia mengangkat Simba kecil itu di atas Pride Rock, ya, mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Pride Rock, ya, satu batu yang menjulang ke atas. Simba kecil diangkat ke atas di hadapan hewan-hewan kerajaan dan hewan-hewan kerajaan itu tunduk di hadapan Simba kecil. Simba kecil sudah ditunjuk sebagai raja masa depan. Singkat cerita, ketika Simba telah dewasa dan dia harus bertarung melawan pamannya sendiri, kita tahu cerita itu, pamannya adalah penguasa yang jahat dan kejam. Dia mengalahkan pamannya Scar itu, dan akhirnya Simba menaklukkan Scar itu. Akan tetapi, meskipun dia telah ditunjuk, diangkat, dan bahkan telah menaklukkan kekuatan musuhnya yang paling besar itu, karyanya masih belum sepenuhnya selesai. Di akhir film, Bapak Saudara, tepat setelah pertarungannya itu, terjadi adegan yang sangat penting. Karena tiba-tiba kamera itu langsung menyorot Babun Rafiki. Membuat cerita itu menjadi paripurna. Rafiki mengambil tongkatnya. Bisa next. Dia mengarahkan Simba ke Pride Rock itu. Agar Simba dapat mengklaim kerajaannya. Dinobatkan sebagai raja. Dia harus naik ke Pride Rock itu. Karena Pride Rock adalah tempat yang sah bagi sang penguasa. Simba secara dramatis digambarkan dia naik ke batu itu, ke Pride Rock itu, dan dia mengaum dengan begitu keras. Seluruh hewan kerajaan tunduk semua,
mengakui kemenangan, otoritas, dan kekuasaan dari Simba. Bapak Saudara, dari film ini saya menangkap satu pesan. Meskipun Simba telah ditunjuk sedari awal sebagai raja, dan meskipun dia telah menaklukkan dalam pertempurannya melawan musuh terkuatnya, dia masih belum sepenuhnya direkognisi sebagai raja sampai dia naik ke Pride Rock. Bapak Saudara, gambaran ini sedikit banyak menggambarkan sejak awal permulaan Injil, bahkan sejak sebelum dunia dijadikan, Yesus Kristus telah ditunjuk sebagai raja. Lalu dalam narasi Injil diceritakan bahwa dia menang melawan kuasa maut melalui kebangkitannya. Tetapi itu belum cukup. Yesus harus dilantik sebagai raja. Dia harus dinobatkan sebagai raja. Dia harus naik ke Pride Rock itu, ke sebelah kanan Bapa. Duduk di atas tahtanya. Dan segala kekuasaan dan otoritas itu diberikan Bapa kepada Yesus. Bapak Saudara, tanpa kenaikan, karya keselamatan yang dikerjakan Yesus tidaklah lengkap. Tanpa kenaikan, Yesus tidak akan dinyatakan sebagai Tuhan dan Mesias sepenuhnya. Tanpa kenaikan, kabar baik Injil Yesus Kristus tidak akan penuh. Kenaikan Kristus memberikan jaminan keselamatan yang paripurna bagi kita. Syukur pada Allah. Bukankah jaminan itu memberikan kita kepastian? Dan kepastian itu membuat hati kita tenang dan damai. Karena kita tahu kita ada di genggaman tangan siapa. Jaminan keselamatan yang paripurna itu harusnya membuat kita tenang menghadapi dunia ini. Bapak Saudara, kenaikan Yesus ke surga bukan hanya menegaskan kesempurnaan dari seluruh karya penyelamatannya di bumi, tetapi juga menegaskan bahwa dia masih terus berkarya bagi umatnya, bagi dunia ini. Kenaikan Yesus bukan hanya confirm his works, tetapi continues his works. Yesus masih berkarya sampai hari ini, detik ini. Kristus tidak membiarkan umatnya berada di dalam satu keadaan Immanuelless. Kehadirannya masih terus dialami oleh para murid, bahkan kita yang hidup sampai hari ini melalui Roh-Nya yang kudus. Kita umatnya, seperti janji Yesus, tidak pernah ditinggalkan yatim piatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu di tengah dunia ini. Bapak Saudara, saat ini Kristus di sebelah kanan Allah Bapa, dia adalah imam besar agung kita, dia adalah wakil kita. Ketika setan menuduh kita, Kristuslah yang membela kita di hadapan Bapa. Kristus menjamin bahwa kita ini adalah orang-orang yang diampuni. Kita orang-orang yang dicintai, diterima oleh Allah Bapa. Dia juga adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan dan pergumulan-pergumulan kita. Dia berdoa bahkan bagi kita. Karena itu kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan yatim piatu. Kristus selalu menganugerahkan kekuatan serta penghiburan untuk kita. Betapapun berat pergumulan yang kita tanggung saat ini, betapapun pahit beban hidup yang kita alami saat ini, ingatlah selalu Bapak Ibu Saudara, untuk kita memandang kepada Kristus itu. Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa itu juga terus mengirimkan firman-Nya ke dalam hati kita melalui Roh-Nya. Yesus terus bekerja sebagai nabi mewakili kita, memberi kita firman Tuhan, sehingga kita hidup di dalam firman-Nya, sehingga kita berjalan bersama-sama dengan-Nya, sehingga kita semakin mengenal Dia, semakin serupa dengan Yesus. Roh-Nya yang kudus yang diutus oleh Kristus itu membuka hati kita terhadap firman yang diberikan. Betapa kita tidak bersyukur Bapak Saudara. Allah telah memberikan kesempatan yang begitu
melimpah ruah untuk kita mempelajari, kita menghayati, kita menghidupi firman-Nya di tempat ini. Betapa kita tidak bersyukur. Firman-Nya mendisiplinkan pikiran kita supaya kita tidak berpikir yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Nya mendisiplinkan mulut kita agar kita tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat melukai sesama kita. Firman-Nya mendisiplinkan seluruh keberadaan diri kita. Apakah jatuh bangun kita menghidupi firman-Nya? Pasti. Tetapi tetaplah bergantung pada anugerah-Nya. Kristus yang sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa itu selalu membuka tangan-Nya bagi kita yang mau datang kepadanya untuk bertobat, untuk dibentuk oleh-Nya. Bapak Saudara, jika kita memperhatikan kembali di ayat 10, para murid belum sepenuhnya mengerti dengan makna dari kenaikan Kristus. Mereka menatap ke langit. Sampai dikatakan tiba-tiba muncul dua orang berpakaian putih dekat mereka. Hal ini mengingatkan kita dengan narasi di dalam Lukas pasal 24. Ketika para perempuan di pagi hari pergi ke kubur Yesus, ada dua orang juga yang menegur mereka dengan pertanyaan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Dengan cara yang sama dua orang berpakaian putih itu menegur para murid. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Lalu dua orang itu katakan bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama seperti Dia pergi, yaitu dalam awan. Saudara, ini mengingatkan kita dengan Daniel 7, dan itu juga diungkit oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 21 ayat 27. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Anak manusia kelak akan berada di atas awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar." Saudara, hal ini meneguhkan kita, bukan? Bahwa Yesus yang pergi, Yesus yang naik, itu akan kembali lagi dalam kuasa kemuliaan-Nya sebagai Raja. Saudara, penantian akan kedatangan Kristus seharusnya tidak menjadikan kita sebagai penonton yang pasif, yang hanya menerima berkat-berkat rohani dari Kristus. Jika kita kembali pada narasi tadi, kenaikan Kristus justru memperlihatkan sebuah pesan yang kuat tentang kepercayaan yang diberikan Kristus kepada para murid untuk melanjutkan karya layanannya di dunia ini. Kristus mengaruniakan Roh-Nya yang kudus agar para murid dapat melanjutkan karya layanannya di dunia ini. Dan itu juga adalah kita yang diutus ke dalam dunia ini, melanjutkan karya layanan Kristus, dan kita dikaruniakan juga oleh-Nya Roh yang kudus. Bapak Saudara, saat ini melalui kitalah Injil diberitakan. Melalui kitalah Injil itu diperkenalkan supaya orang mengenal Allah. Kristus telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Roh Kudus itu memberikan kuasa yang menjadikan kesaksian hidup kita itu menjadi efektif. Bagi kita mahasiswa, dosen, staf, kita perlu mengingat kembali bahwa hidup kita dan pelayanan yang kita lakukan harus memancarkan siapa diri kita sebagai saksi Kristus. Memancarkan siapa identitas kita sebagai saksi Kristus. Tapi saudara, sebagai saksinya kita juga terus mengevaluasi hidup kita. Terus melihat ke dalam hidup kita, apakah hidup kita telah menjadi saksi Kristus yang efektif. Kehidupan kita sebagai saksi Kristus harusnya membangkitkan keingintahuan di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Atau dalam bahasa Michael Frost saya pinjam, harusnya kita living a questionable life. Living a questionable life. Apakah melalui hidup dan pelayanan kita, orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, keluarga kita, rekan kerja kita, teman kita, bahkan orang asing, menjadi tertarik untuk mengenal Injil lebih jauh? Ketika orang-orang berjumpa dengan kita, apakah mereka bisa merasakan kasih sayang
dan belas kasihan Tuhan? Apakah melalui kata dan laku hidup kita, Injil itu diberitakan? Saudara, kita perlu melihat kembali dalam hidup kita. Apakah kita sudah living a questionable life sebagai saksi Kristus? Menjadi seorang saksi tentu saja harus ada unsur kesengajaan dalam diri kita untuk melakukannya. Bapak Saudara, tidak banyak dari kita yang pernah mendengar nama Edward Kimball. Bisa tampilkan. Edward Kimball. Ada yang tahu Bapak Saudara? Dia adalah guru sekolah minggu di Boston. Mengajarkan anak-anak muda yang notabene mereka adalah buruh pabrik. Satu waktu dia merasa Tuhan bekerja dalam hatinya, menggerakkan hatinya untuk berbicara kepada seorang pemuda. Edward Kimball bukanlah seorang yang berani, dia orang yang malu-malu. Tapi dia memberanikan diri ketemu seorang anak muda yang bekerja di satu toko sepatu. Dan akhirnya dia memberanikan dirinya, berkomitmen untuk menjumpai anak muda itu. Kimball mendekatinya dan memegang pundaknya dan memberitahukan anak itu bahwa Kristus mengasihimu, Kristus telah mati bagimu, Kristus menyelamatkanmu. Terus-menerus Kimball setiap hari dia sempatkan waktunya, dia berikan atensinya kepada anak muda itu. Sampai satu ketika anak muda itu memunculkan satu keingintahuan yang besar dan dia ingin pergi ke gereja bersama Kimball. Bapak Saudara, tidak banyak kita kenal Edward Kimball. Tetapi banyak di antara kita yang pernah mendengar tentang karyawan toko sepatu itu, anak muda itu. Ada yang tahu Bapak Saudara siapa dia? D.L. Moody. D.L. Moody. Kimball telah mengajak Moody melihat kerajaan Allah dalam hidupnya. Bahwa kerajaan Allah ada di dalam dirinya. Dan kita lihat bagaimana hidup Moody yang telah merasakan kerajaan Allah itu. Dan dia mengajak jutaan orang melihat kerajaan Allah itu melalui khotbah-khotbahnya yang begitu mempengaruhi hidup banyak orang. Jutaan orang tersadar dari kekantukan rohani mereka melalui pelayanan D.L. Moody. Dan semua berakar dari orang yang tidak berani, orang yang malu-malu bernama Edward Kimball dipakai Tuhan dengan luar biasa. Membawa D.L. Moody percaya dan dipakai luar biasa juga oleh Tuhan. Bapak Saudara, dari kisah ini saya mendapatkan satu pesan yang kuat. Perhatian yang kecil dan terus-menerus terhadap yang terhilang bisa menjadi bahan bakar yang dipakai oleh Roh Kudus memperkuat kesaksian kita dalam dunia ini. Mulai dengan atensi yang kecil, perhatian yang kecil, terus-menerus kepada yang terhilang. Jadi bahan bakar yang dipakai Roh Kudus untuk memperkuat kesaksian kita. Setiap kita di tempat ini diberikan kekuatan, keberanian oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kiranya Roh-Nya yang kudus memberikan kita kekuatan di dalam masa penantian kita yang di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Dan kiranya Roh-Nya yang sama juga mendorong kita hidup setia sebagai saksi Injil Yesus Kristus. Sampai Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini. Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami yang lemah dan terbatas. Kiranya dalam perenungan kami hari ini terhadap peristiwa kenaikan Kristus, sungguh menggelorakan lagi hati kami untuk melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Karena apa yang kami lakukan ini sungguh mendatangkan nilai kekal. Ketika Injil diberitakan, ketika Injil Tuhan dipersaksikan, Tuhan dikenal, Tuhan ditinggikan. Tolong kami Tuhan untuk hidup di dalam rencana yang Tuhan telah tetapkan bagi kami sebagai saksi-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Kristus Yesus. Amin.